Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ihwatal iman, teman-teman sekalian, a'azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali dars kita, pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Ustadzuna wa waliduna Al-Ustaz Aun Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas fasal yang berkaitan dengan al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunannya, itu terbagi menjadi dua, jamid dan mustaq. Kemudian sudah dijelaskan apa itu jamid, apa itu mustaq. Kemudian macam-macam isim mustaq telah dijelaskan. Dan sekarang kita masuk ke macam isim mustaq yang keempat, yaitu as-sifah al-musyabbahah bi ismil fa'il. Ya, as-sifatul musyabbahatu bi ismil fa'il. Siapa yang baca? Pak Bayu mungkin. Oke Ustaz. As-sifah al-mustabahah bismil fa'il ya Ustaz. Iya. Isim yang as-sifatul musyabbahatu. Mustabahatun Nah. Bismil fa'il. Ya, bi ismil fa'ili. Isim yang semakna dengan isim fa'il, tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek, lazim, dan 3 huruf. Adapun wazan as-sifatul musabihatu adalah fi'il madi berwazan fa'ila. 1. Fa'ilun, misal farihun, syarishun. 2. Af'alu, misal ahmaru, asfaru, akwaru, akma. Yang ketiga, fa'lanu, misal kaslanu, khotbanu, jau'anu, atshanu. B. Fi'il madi berwazan fa'ula. Yang pertama, fa'ilun, fa'ilun, misal kabirun, sohirun, kasirun, do'ifun. Yang kedua berwazan fa'lun, misal zahlun, so'bun, khotbun, Azbun, azbun, dohmum. Yang ketiga berwazan fu'alun, misal syuja'un, umamun. baik. Sekarang ya, isim mustaq yang keempat adalah sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Ya, apa yang dimaksud dengan sifat musyabbahah bi ismil fa'il? Yaitu sifat yang dia memiliki makna pelaku atau sifat yang senantiasa ada dalam diri pelaku, ya, ala wajhis subut, yang mana sifat ini lazim, ya, selalu ada dalam diri pelaku. Itu yang dinamakan dengan sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Jadi sebuah sifat yang senantiasa ada dalam diri fa'il pelaku, dan sifat ini sabit, sifat ini tetap, ya, tetap selalu ada maksudnya. Ya, saya ulangi, jadi sifat musyabbahah itu adalah sifat yang senantiasa ada dalam fa'il, dalam pelaku, dan dia senantiasa ada, artinya tidak pernah hilang sifat ini. Selalu ada sifat semacam ini dalam diri pelaku. Makanya dinamakan dengan sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Ya. Kalau dalam penjelasan di sini, isim yang semakna dengan isim fa'il. Isim yang semakna dengan isim fa'il. Dia memiliki makna yang sama dengan isim fa'il, itu ada makna pelaku. Bedanya apa? Bedanya kalau fa'il itu dia sifatnya enggak tetap, kadang dia
melakukan, kadang dia tidak. Contoh misalnya katibun, itu artinya orang menulis. Nah, katibun itu isim fa'il, wazannya fa'ilun. Enggak selamanya orang menulis. Makanya enggak sabit, maksudnya enggak tetap sifat ini. Ketika dia menulis, maka dinamakan katibun. Ketika enggak menulis, maka tidak bisa dinamakan katibun. Berbeda dengan sifat musyabah bi ismi fa'il ini. Dia mengandung makna pelaku dan sifat ini tetap selalu ada. Itu bedanya dengan isim fa'il. Ya, contoh misalnya karimun, artinya dermawan. Nah, sifat dermawan ini enggak bisa terpisah dari diri pelaku dan senantiasa ada dalam dirinya. Makanya dinamakan dengan sifat yang sabit, sifat yang senantiasa ada dalam diri pelaku, maka itu dinamakan musyabbaha bi ismil fa'il. Adapun isim fa'il itu kadang ada, kadang tidak. Ketika dia menulis maka disifati dengan katibun. Orang yang menulis. Ketika enggak menulis maka enggak bisa disifati katibun. Berbeda dengan sifat musyabbaha, maka senantiasa ada dalam dirinya. Senantiasa ada dalam diri pelaku. Maka dinamakan dengan sesuatu yang sifatnya sabit, senantiasa ada. Jelas Iwan ya? Perbedaan antara sifat musyabahah dengan isim fa'il. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Jadi saya ulangi ya, isim fa'il itu ya sifatnya enggak sabit, sifatnya enggak pasti ada. Ketika ada maka dia dinamakan dengan isim fa'il atau disifati dengan sifat tersebut. Contoh misalnya daribun, orang yang memukul. Ini namanya isim fa'il. Kapan dinamakan orang memukul? Ketika dia melakukan pemukulan, baru dinamakan orang yang memukul. Kalau enggak memukul, maka enggak disifati dengan orang yang memukul. Berbeda dengan sifat musyabahah, maka dia selalu ada. Misalnya kabirun, besar. Nah, sifat besar dalam dirinya ini selalu ada, enggak hilang. Sogirun, kecil. Nah, sifat kecil ini selalu ada dalam dirinya, enggak hilang. Enggak hilang. Makanya dinamakan dengan sifat yang sabit. Ya, sifat musyabahah itu sifatnya sabit. Kalau isim fa'il tidak sabit, ya, tidak tetap. Jelas Iwan? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, bagaimana membedakan dengan siyagul mubalaghah, Ustaz? Kalau siyagul mubalaghah itu polanya jelas. Ya, polanya jelas seperti fa'alun, ya kan? Yeah. Fa'alun. Nah, kapan dia dikatakan mubalaghah? Ketika dia sering melakukannya. Misalnya kalau dia satu kali berdusta, maka kita katakan kadzibun, orang yang berdusta. Tapi kalau berulang kali dia berdusta, maka kadzabun. Nah, artinya sifat kadzab ini juga enggak selamanya ada dalam dirinya gitu kan. Enggak selamanya ada. Ya. Tapi ketika dia sering berdusta, maka dinamakanlah dengan kadzab dengan menggunakan sifat sighah mubalaghah. Ya, sighah mubalaghah. Tapi kadang dia jujur enggak? Kadang orang pendusta yang sering berdusta itu kadang ada kalanya dia jujur. Artinya sifat dusta dalam dirinya itu enggak tetap. Walaupun dia sering lakukan, maka dia menggunakan sighah mubalaghah. Kalau sekali dua kali pakai isim fa'il, ya. Nah, kalau sifatnya sabit tetap nggak pernah hilang dalam dirinya, ya maka baru dia menggunakan sifat musyabahah. Baru menggunakan sifat musyabahah dengan pola-pola yang ada. Jelas Pak Subhan ya? Ya, jelas. Baik. Berarti Ar-Rahim yang di Bismillah itu sifat musyabahah, Ustaz? Iya, dia selain dia adalah merupakan sighah mubalaghah, juga dia adalah sifat musyabahah. Karena sifat Ar-Rahim itu nggak pernah hilang dalam diri Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada. Oh ya. Jelas ya? Ya, jelas. Syukran. Baik. Jelas. Ada lagi, Iwan? Enggak ada ya? Kita lanjut. Kemudian di sini ya isim yang semakna dengan isim fa'il. Jadi dia sama-sama memiliki makna pelaku. Itu maksudnya. Jadi isim yang sama dengan isim fa'il maksudnya sama-sama memiliki makna pelaku. Ya, makna subjek. Tapi ada perbedaan. Kalau isim fa'il itu enggak sabit sifatnya, enggak tetap sifatnya. Kalau sifat musyabah itu sabit, tetap sifatnya. Enggak bisa hilang. Kemudian tersusun hanya dari fi'il yang tidak memiliki objek. Ini perbedaan kedua. Kalau isim fa'il itu bisa tersusun dari yang memiliki objek ataupun yang tidak memiliki objek. Nah, kalau sifat musyabahah itu selalu tersusun dari fi'il yang lazim, fi'il yang tidak butuh kepada objek, ya.
Ini. Jadi isim fa'il itu bisa disusun dari fi'il yang membutuhkan objek dan juga fi'il yang tidak membutuhkan objek. Adapun sifat musyabbahah maka hanya tersusun dari fi'il sulasi yang tidak membutuhkan objek atau fi'il yang lazim. Ya. 3 huruf itu sulasi. Ya. Saya ulangi, Ikhwan. Jadi sifat musyabbahah adalah isim yang memiliki makna yang sama dengan isim fa'il, yaitu memiliki makna pelaku. Cuman ada perbedaan. Pertama dari segi sifatnya sendiri. Kalau isim fa'il itu enggak sabit, kalau sifat musyabbahah itu sabit ya sifatnya. Kemudian sifat musyabbahah itu tersusun dari fi'il sulasi yang lazim, yang tidak butuh objek ya. Adapun isim fa'il maka bisa tersusun dari fi'il yang butuh objek ataupun tidak butuh objek ya. Kemudian fi'il sulasi yang lazim itu polanya apa aja? Polanya apa aja? Maka ada 3 pola. Fi'il lazim sulasi itu ada 3 pola. Pertama yang polanya fa'ilah, kedua yang polanya fa'ula, ini yang banyak. Kebanyakan fi'il lazim itu polanya fa'ilah atau fa'ula. Ya, fi'il madinya fa'ilah, polanya atau fa'ula. Terkadang ada yang pola fa'ala tapi jarang. Ya, saya ulangi, Ikhwan. Jadi fi'il lazim sulasi itu polanya salah satu dari 3 pola tadi. Yang sering itu fa'ilah dan fa'ula, yang jarang itu fa'ala. Misalnya contoh yang fa'ilah, ya syariba, ya itu butuh objek, bukan syariba berarti fariha, afwan. Fariha, artinya berbahagia. Fariha yafrahu, fariha, polanya fa'ilah, maka ini dia lazim, ya. Kemudian yang contoh fa'ula misalnya, dha'ufa, lemah, dha'ufa. Ya, dha'ufa. Ini wazannya fa'ula. Dia tidak butuh objek, maka lazim. Ya. Contoh yang fa'ala misalnya, tapi jarang. Ya, fa'ala. Misalnya toba. Ya, toba. Ya. Toba. Yatibu. Toba asalnya toyaba. Fa'ala. Ya, ini termasuk yang lazim, tapi jarang sekali fi'il lazim yang polanya fa'ala. Yang sering itu adalah fa'ilah atau fa'ula. Ya. Jadi sifat musyabbahah itu tersusun dari fi'il sulasi yang lazim. Nah, fi'il sulasi yang lazim itu polanya apa aja? Seringnya fa'ilah dan fa'ula. Ada kalanya fa'ala tapi jarang, ya. Kemudian apabila fi'ilnya berwazan fa'ilah, ya apabila fi'ilnya berwazan fa'ilah, maka sifat musyabbahahnya berpola fa'ilun. Ya, fa'ilah menjadi fa'ilun. Ya, fariha menjadi farihun. Ya, artinya bahagia, senang, gembira. Ya, fariha menjadi farihun. Nah, farihun ini namanya sifat musyabbahah karena wazannya fa'ilun. Kemudian syarisa. Syarisa menjadi syarisun. Ya, syarisa menjadi syarisun. Syarisun artinya wajah masem. Ya, bermuka masem. Ya. Jadi wazannya fa'ilun, maka dia sifat musyabbahah. Kemudian contoh lain tariba menjadi taribun. Ya, tariba menjadi taribun. Artinya bermuka berwajah riang gitu. Berwajah riang, ya tariba. Salisun lembut. Ya, salisun, lembut dari salisa menjadi salisun, fa'ilun, lembut. Ini pola-pola yang fa'ilun. Fariha, syarisa, tariba, salisa ini semuanya fi'il lazim yang wazannya fa'ilah. Maka bisa dibentuk darinya sifat musyabbahah yang wazannya fa'ilun. Berarti farihun, syarisun, taribun, salisun. Nah, seperti itu. Ya. Atau pola yang kedua adalah af'alu. Ya, pola yang kedua adalah af'alu yang muannasnya fa'la'u. Ya, saya ulangi, Ikhwan, af'alu muannasnya fa'la'u, itu muannasnya. Fa'la'u. Contohnya di sini ahmaru dari kata hamira, ya. Asfaru dari kata safira, a'waru dari kata awira,
A'ma dari kata amia, ya, dari kata amia. Hamira fa'ila, safira fa'ila. Ya, awira yaitu ara asalnya awira menjadi a'waru, wazannya fa'ila juga. A'ma asalnya amia, wazannya fa'ila. Kemudian dibentuk darinya sifat musyabbahah, polanya af'alu. Ahmaru, asfaru, a'waru, a'ma. Wazannya af'alu. Ya, ini bukan isim tabdil, tapi ini sifat musyabbahah. Karena muannasnya adalah fa'la'u. Ahmar itu mudzakkar, kalau muannasnya hamra'u, polanya fa'la'u. Asfaru, muannasnya safra'u. A'waru, muannasnya awra'u. A'ma, muannasnya amya'u. Wazannya fa'la'u. Ya. Kemudian yang ketiga fa'lanu. Ini pola yang ketiga. Fa'lanu. Ya. Contohnya kaslanu dari kata kasila. Ya. Godmanu dari kata godiba. Fa'ila. Godbanu. Jau'anu dari kata ja'a. Ya, ja'a yaju'u asalnya jawi'a, asalnya jawi'a, fa'ila menjadi jau'anu, sifat musyabbahnya. Atshanu dari kata atisha, atisha, fa'ila. Jadi semua polanya fa'ila dan dia lazim, maka disusun darinya sifat musyabbahah yang wazannya fa'ilun, af'alu atau fa'lanu. Jadi ketika antum menemukan fi'il wazannya fa'ilah, kemudian dia lazim, tidak butuh objek, maka ada sifat musyabbahahnya dengan pola fa'ilun, af'alu atau fa'lanu. Ini. Kemudian yang kedua, ya, apabila fi'il madinya berwazan fa'ula, fa'ula, ya, wazannya fa'ula, maka sifat musyabbahahnya berwazan fa'ilun. Ini pertama. Fa'ilun. Contohnya kabirun, ya, fi'il madinya kaburo, fa'ula, kaburo, ketika dibentuk darinya fi'il, dibentuk darinya sifat musyabbahah, maka polanya fa'ilun menjadi kabirun. Sagirun itu pola fi'il madinya saguro, fa'ula, kathirun, fi'il madinya kathuro, fa'ula, dha'ifun, fi'il madinya dha'ufa, ya, dha'ufa. Karena fi'il madinya wazannya fa'ula, kabura, sagura, kasura, dha'ufa, dan keempatnya lazim, maka dibentuk darinya sifat musyabbahah dengan pola fa'ilun hingga menjadi kabirun, sagirun, katsirun, dha'ifun. Ya. Kemudian pola yang kedua adalah fa'lun. Fa'lun, ya. Fa'lun. Contohnya di sini sahlun, mudah. Ya, asalnya sahula, fa'ula. Kemudian sa'bun, asalnya sa'uba. Ya, sulit artinya sa'bun. Kemudian azbun, asalnya azuba, tawar. Azbun itu tawar. Dhahmun, asalnya dhahuma, artinya besar. Ya, dhahmun itu besar. Ya. Keempat kata ini fi'il madinya berpola fa'ula, sahula, sa'uba, azuba, dhahuma. Dan keempatnya lazim, tidak butuh objek. Sehingga bisa dibentuk darinya sifat musyabbahah dengan pola fa'lun menjadi sahlun, sa'bun, azbun, dhahmun. Nah, ini namanya sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Ya. Kemudian yang ketiga fu'alun. Ya. Fu'alun. Nah, ya, contohnya syuja'un sama humamun asalnya syajua. Humamun asalnya hamuma, asalnya hamuma. Ya. Kemudian contoh lain furatun asalnya faruta, faruta asalnya faruta menjadi furatun. Ya. Fu'alun. Syuja'un, humamun, ya. Syuja' artinya pemberani, humam artinya orang yang punya keinginan yang kuat, ya. Nah, ini adalah ada pola yang lain, misalnya fa'alun, ihwan. Pola yang keempat itu fa'alun, nggak ada dalam kitab ini. Ada pola yang keempat itu fa'alun. Ya, apabila fa'ula maka ada pola keempatnya fa'alun seperti jabuna, pengecut. Sifat musyabbahahnya menjadi jabanun.
Ya. Jaban. Asalnya jabuna menjadi jabanu. Jaban. Fa'al. Dengan mempatah fa-nya. Fa'alun. Ya. Ada juga fa'alun dengan mempatah ain. Kalau tadi fa'lun mensukun ain, ada yang kelima itu fa'alun dengan mempatah ainnya. Seperti hasuna menjadi hasanun. Hasuna menjadi hasanun. Contohnya. Ya. Ada dengan mendomah ain. Ya. Fa'lun menjadi fu'lun. Ya, fu'lun. Fa'lun menjadi fu'lun. Seperti halwa menjadi khulwun, saluba menjadi solbun, ya sulbun, ya. Halwa fa'ula menjadi khulwun, saluba menjadi sulbun, ya sulbun. Nah, itu contohnya. Jadi ada 5 wazan. Untuk yang polanya fa'ula ada 5 wazan, yaitu fa'ilun, fa'lun, fa'alun, fu'lun sama fu'alun sama fa'alun. 6 ya berarti. Ada 6 wazan. Ya, untuk yang polanya faula ada 6 wazan, fa'ilun, fa'lun, fu'alun, fa'alun, ya, fa'alun sama fu'lun. Ya, fa'ilun, fa'lun, fu'alun. 3 yang ada dalam kitab, kemudian kita tambahkan 3 fa'alun, fa'alun. Contohnya jabanun, ya. Fa'alun contohnya jabanun. Kemudian yang kedua fa'alun. Fa'alun contohnya hasanun. Hasanun. Kemudian yang keenam atau yang ketiga tambahannya adalah fu'lun. Contohnya adalah hulwun sama sulbun. Ya, ini pola-pola untuk sifat musyabbahah bi ismil fa'il. Harus dibentuk dari fi'il lazim yang sulasi. Ya, fi'il lazim yang sulasi, yang mana lazim dalam fi'il sulasi itu seringkali polanya fa'ila sama fa'ula. Itu yang seringkali. Nah, kalau antum menemukan fa'ila, fa'ula yang lazim, bentuk darinya sifat musyabahah bi ismil fa'il dengan salah satu dari pola-pola yang ada. Bisa antum pakai fa'ilun, ketika dia fa'ila, fa'ilun, af'alu atau fa'lanu. Ketika dia fa'ula, antum bisa fa'ilun, fa'lun, fu'alun, fa'alun, ya fa'alun sama fu'lun. Itu tinggal pilih pembentukan dari pola untuk sifat musyabbahahnya. Baik, ada yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita lanjut? Paham nggak Ikhwan? Bingung penggunaannya, Ustaz. Penggunaan maksudnya? Pada apa namanya menentukan sifat musabah itu pas kapan gitu. Jadi ketika memang dia sifatnya adalah sabit, ya. Kapan antum menggunakan sifat musyabahah bukan isim fa'il? Ketika sifat itu selalu ada dalam dirinya. Ya. Seperti ya, malas. Memang sifat malas itu selalu ada dalam dirinya, nggak hilang-hilang. Maka antum gunakan, kita katakan rajulun kaslanu, bukan kasilun. Ya. Ya. Misalnya ini orang pemarah. Ya, sifat pemarahnya nggak pernah hilang, selalu ada dalam dirinya. Berarti kita mengatakan rajulun godbanu. Rajulun yang laki-laki yang pemarah, godbanu. Bukan pakai godibun. Kalau godibun itu berarti sesekali 2 kali marahnya. Tapi kalau sifat pemarah itu nggak pernah hilang, selalu ada dalam dirinya, maka antum gunakan godbanu. Godbanu. Jelas, Pak Agus Lim? Jelas, Ustaz. Nah, jadi penggunaan seperti itu. Kapan menggunakan sifat musyabahah? Ketika sifat ini sabit selalu ada dalam diri pelaku, dan maksudnya selalu ada itu pasti ada dalam diri pelaku, gitu kan? Pasti ada, ya. Dapat dipastikan itu ada sifatnya dalam diri pelaku, maka antum pakai sifat musyabahah bi ismil fa'il, bukan pakai isim fa'il. Baik. Lanjut. Ya, Pak Ustaz. Ya. Siapa yang bertanya?
Fasik bisa dicontohkan Ustaz, yang apa? dalam kalimat gitu Ustaz. Tadi kan Anda contohkan tadi, contoh misalnya kita memastikan orang ini adalah orang yang benar-benar pemarah gitu kan. Benar-benar pemarah, sifat pemarah itu ada dalam dirinya, sabit gitu, pasti ada. Maka kita katakan rajulun ghadbanu. Nah, Ustaz. Ya. Syukur, Ustaz. Ya. Rajulun ghadbanu atau ar-rajulu ghadbanu. Ar-rajulu ghadbanu, laki-laki ini pemarah gitu kan. Tapi kalau pemarahnya itu sesekali dua kali marahnya, maka ar-rajulu ghadibun. Ya, laki-laki ini orang yang marah. Orang yang marah. Maksudnya sekali dua kali marahnya, bukan pemarah. Kalau pemarah itu berarti sifat bawaan ya. Selalu ada sifatnya. Maka kita katakan ghadbanu. Baik, jelas Pak Ronald ya? Ustaz, syukur Ustaz. Baik. Pasikin. Ya. Ya, yang untuk muhasabah yang fa'ilun itu farihun kan bahagia atau hanya sekali aja Pak Ustaz atau bagaimana Pak Ustaz? Farihun, gembira. Ya. Farihun, dia selalu punya sifat periang gitu loh. Sifatnya periang, gembira. Ya, maksudnya dia pasti gembira, selalu gembira. Sifat gembira itu selalu ada dalam dirinya. Ya. Nah, maka dikatakan farihun. Tapi kalau sekali dua kali dia bahagia, kebanyakan sedihnya, maka antum katakan farihun. Ar-rajulu farihun. Ya, ar-rajulu farihun. Laki-laki ini sedang berbahagia. Laki-laki ini adalah orang yang berbahagia. Maksudnya pada saat itu. Tapi kalau setiap saat dia berbahagia, ya, maka ar-rajulu farihun kita bilang. Jelas jadi kalau sekali-sekali aja dia tetap farihun juga Pak Ustaz ya? Farihun, isim fa'il. Iya, ya. Ya, fa'ilun wazannya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Ya. Baik, ada lagi? Apa Ustaz? Itu kalau khotoun yang untuk manusia itu dia masuk ke siyaqul mubalagh atau sifat musabbah Ustaz? Kullu bani Adam khotoun. Fa'alun. Dia masuk ke siyaqul mubalagh Ustaz atau sifat? Siyaqul mubalagh wazan fa'alun khotoun. Oh ya Ustaz. Baik. Tapi dia tidak bisa masuk di sifat musabbah Ustaz ya? Kecuali wazannya apa? Khoto'a. Khoto'a ya. Oh. Fa'ala dan itu jarang. Ya. Syukran Ustaz. Baik. Seringnya polanya fa'ila atau fa'ula. Fa subhan. Ya Ustaz. Baik. Syukran. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Kalau enggak, kita lanjut. Lanjut Pak Bayu. Yang kelima isim tafdil, isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Cara menyusun isim tafdil, A. Diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Yang ke B, lalu diikutkan wazan af'alu bagi muzakkar, misalnya alimun menjadi a'lamu, yang paling tahu. Kabirun menjadi akbaru, yang paling besar. Baik. Kita jelaskan dulu. Jadi di sini yang kelima, jadi isim mustaq yang kelima itu adalah isim tabdil. Apa itu isim tabdil? Ya, isim tabdil itu adalah sifat, Iwan. Jadi dia dinamakan mustaq karena dia mengandung makna sifat. Ya. Isim tabdil itu masuk dalam kategori mustaq karena dia mengandung makna sifat. Ya, makna sifat. Ya, kalau kita artikan isim tabdil itu adalah ya sifat yang dua orang berserikat dalam sifat tersebut, namun salah satu dari dua orang itu memiliki kelebihan. Ya, misalnya contoh ya, saya ulangi Wan. Jadi isim tabdil itu adalah sifat yang dua orang berserikat dalam sifat tersebut, tapi salah satunya memiliki kelebihan. Salah satunya memiliki kelebihan daripada yang lain. Ya, contoh kita mengatakan Muhammadun a'lamu min aliyin. Muhammad lebih berilmu daripada Ali.
Artinya Muhammad dan Ali sama-sama memiliki sifat berilmu. Cuman salah satu dari keduanya ada yang lebih ilmunya, yaitu Muhammad. Nah, artinya berarti tabdil itu adalah sifat yang dua orang berserikat dalamnya, hanya saja salah satu memiliki kelebihan. Salah satunya memiliki kelebihan, ya. Itu namanya isim tabdil. Ya, dari sini para ulama juga berdalil tentang sholat berjamaah itu enggak wajib berdasarkan hadis kan, sholatur rajuli fil jamaati afdalu ya min sholatihi wahdah. Nah, afdalu, kata afdalu itu isim tabdil, artinya sholat sendiri itu ada fadilahnya, sholat berjamaah ada fadilahnya. Hanya saja berjamaah itu lebih afdal. Kalau memang enggak boleh sholat munfarid, artinya harus berjamaah, wajib berjamaah, enggak boleh sendirian. Kenapa? Ada fadilahnya. Kenapa disifati dengan fadilah? Nah, ini menunjukkan pendalilan mereka dari segi bahasa kalau sholat berjamaah itu enggak fardu ain, enggak wajib, tapi sifatnya fardu kifayah atau sunnah muakkadah kata mereka. Ya, pokoknya ya artinya di situ ada sama-sama memiliki sifat fadlun, keutamaan. Hanya saja berjamaah itu lebih afdal, lebih utama. Sama kayak tadi Muhammadun a'lamu min aliyin. Muhammad dengan Ali sama-sama berilmu, hanya saja Muhammad lebih berilmu. Artinya tabdil itu berarti sifat yang berserikat di dalamnya dua orang, ya, hanya saja salah satunya memiliki kelebihan dari sifat tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan isim tabdil. Makanya di sini didefinisikan oleh penulis, isim tabdil itu yang menunjukkan arti lebih atau paling, katanya. Arti lebih atau paling. Ya, padahal sama-sama berserikat dalam sifat tersebut, hanya saja salah satunya memiliki sifat lebih, ya, sifat yang lebih. Ya, itulah yang dinamakan dengan tabdil. Ya. Kemudian, bagaimana cara menyusun isim tabdil? Ya, isim tabdil itu pertama disusun dari fiil yang 3 huruf. Ya, fiil sulasi. Ikhwan, saya ulangi. Isim tabdil itu disusun dari fiil sulasi. Fiil sulasi yang bagaimana? Fiil sulasi yang tam, yang sempurna. Berarti isim tabdil enggak boleh disusun dari fiil sulasi yang nakis. Seperti kana, laisa. Nah, ya, laisa. Itu enggak bisa. Enggak bisa antum susun fiil apa? Enggak bisa antum susun isim tabdil dari laisa. Nggak bisa antum susun isim tabdil dari kana. Karena kana laisa itu nakis. Bukan yang tam. Bukan yang sempurna. Nakis. Karena dia butuh kepada khobar untuk menyempurnakannya. Ya. Atau seperti fati'ah. Nah itu. Nggak bisa. Jadi harus dari fi'il sulasi yang tam, yang sempurna. Ya. Kemudian fi'il sulasi yang mutasarrif. Yang bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Ya, kalau ada fi'il sulasi tapi nggak bisa ditasrif dengan tasrif istilahi, maka itu namanya fi'il sulasi yang jamid dan nggak bisa disusun darinya isim tabdil. Contohnya tadi kayak laisa, ni'ma, bi'sa, itu semuanya fi'il yang jamid karena nggak bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Makanya nggak bisa disusun darinya isim tabdil. Harus dari fi'il sulasi yang tam dan bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Baru bisa disusun darinya isim tabdil. Kemudian juga harus fiilnya fiil yang musbat. Artinya musbat itu fiil yang tidak kemasukan huruf nafi. Berarti mazala, ma bariha, ma fati'a, ma infakka itu nggak bisa dibikin isim tabdil karena dia kemasukan huruf nafi. Ma bariha, ma infakka, ma fati'a, ma zala, selalu ada huruf nafinya. Maka nggak bisa disusun darinya isim tabdil. Jadi isim tabdil itu harus dari fi'il sulasi yang sempurna, tam, yang mutasarrif, yang bisa ditasrif dengan tasrif istilahi, kemudian yang musbat, artinya yang tidak dibarengi dengan huruf nafi. Yang tidak dibarengi dengan huruf nafi. Nah ini fi'il-fi'il yang bisa dibentuk darinya isim tabdil. Ya. Kemudian, bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya adalah dengan
mewazankan atau membuat pola mengikuti pola af'alu. Ya, polanya af'alu. Jadi kalau antum ingin bikin isim tabdil dari fi'il sulasi yang tam, yang mutasarrif, yang musbat tadi, maka polanya adalah af'alu. Af'alu yang muannasnya fu'la. Fu'la yang muannasnya fu'la, fa ain lam alif bengkok. Fu'la, fa ain lam alif bengkok. Ya, fu'la. Ini muannasnya. Ya, ini muannasnya. Karena kalau muannasnya fa'la'u, maka itu nanti dia masuk sifat musabbahah. Af'alu fa'la'u itu sifat musabbahah. Kalau af'alu fu'la itu baru isim tabdil. Baru isim tabdil. Ya. Contohnya misalnya, ya alima. Kita lihat kata alima. Alima ini fi'il sulasi. Kemudian dia tam. Sempurna dia. Kemudian bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Alima ya'lamu kan? Ilman alimun dan seterusnya. Berarti bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Kemudian enggak ada huruf nafinya. Maka bisa dibentuk darinya isim tabdil mengikuti wazan af'alu menjadi a'lamu. Ya. Kemudian kabirun. Nah, ini dibentuk dari kata kaburo. Fi'il sulasinya kaburo yakburu. Ya. Bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Enggak ada huruf nafinya, maka dia bisa dibentuk darinya isim tabdil dengan pola af'alu menjadi akbaru. Doroba, bisa enggak? Lihat dulu, doroba ini fi'il sulasi, dia tam. Ya, dia tam karena enggak butuh khobar. Ya, tapi butuhnya maf'ul bih. Ya, dia tam. Selanjutnya dia bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Kemudian dia musbat karena enggak ada huruf nafi. Kalau begitu bisa dibentuk darinya isim tabdil. Bagaimana? Adrabu. Menjadi af'alu. Adrabu. Ya, adrabu. Ya. Baik. Hasuna. Ya, hasuna. Artinya baik atau bagus. Ya. Dicek. Ini sulasi. Ya. 3 huruf hasuna. Kemudian dia bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Hasuna yahsunu. Dan seterusnya bisa. Kemudian dia nggak ada huruf nafinya, berarti bisa dibentuk darinya isim tabdil, polanya af'alu menjadi ahsanu. Soguro, sulasi, bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Kemudian nggak ada huruf nafi, berarti bisa dibentuk darinya isim tabdil menjadi asgharu. Nah, seperti itu ikhwan. Ya. Kalau muannasnya bagaimana? A'lamu menjadi ulma. Ya, akbaru menjadi kubra. Ya kan? Asgharu menjadi sugro. Ya, asgharu menjadi sugro. Hasuna menjadi husna. Ya, berarti rajulun ahsanu. Ya. Laki-laki yang lebih baik. Ya. Misalnya uridu rajulan ahsana. Saya mau laki-laki yang lebih baik. Kalau perempuan yang lebih baik berarti imra'atun husna. Kita bilang. Ya, rajulun akbar. Imra'atun kubra. Rajulun asgharu, imra'atun sugra. Nah, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau tam tadi itu gimana, Sat? Kalau harus fi'il sulasinya harus tam? Harus tam. Tam itu artinya yang tidak nakis. Nah, fi'il nakis itu sedikit seperti kana. Iya, kenapa dinamakan nakis? Karena dia butuh kepada khobar. Ya. Nah, itu yang dinamakan nakis. Selainnya maka tam. Iya, Ustaz. Baik. Ya, Pak Ustadz. Ya. Nah, tadi Pak Ustadz mengatakan mengenai musbat itu gimana Pak Ustadz, ada huruf manfi ya? Ada huruf nafinya, seperti mazala, ma bariha, ma fati'a, ma infakka. Itu dia selalu harus dibarengi dengan huruf nafi. Arti Ya. didahului Pak Ustadz, didahului gitu Pak. Ya, harus didahului huruf nafi. Nah, setiap fi'il yang harus didahului huruf nafi itu nggak bisa dibentuk darinya isim tabdil. Oh gitu Pak Ustadz ya. Ya. Terus tadi mengenai mu'anas wajannya fu'la itu bisa af'alu Pak Ustadz ya? Iya, jadi af'alu fu'la. Ada af'alu fa'la gitu.
Ada dua, af'alu yang muannasnya fa'la'u. Nah, af'alu yang muannasnya fa'la'u itu sifat musyabbahah. Oh begitu, Ya. fa'la'u ya Pak Ustadz ya? Ya, fa'la'u. Kalau Ya, af'alu yang muannasnya fu'la itu isim tabdil. Ya, syukran Pak Ustadz. Ya, baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Baik, lanjut. Adapun bagi mu'anas maka mengikuti wasan fu'la, misalnya kubro, sukhoro. Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Kalau ahsanu menjadi apa, Pak Bayu? Husna. Husna. Ya. Kalau misalnya ajbanu, Hujna. jubna. Jubna, oh ya, ajbanu. Ya. Abkhalu, pelit misalnya, lebih pelit. Abkhalu, Khubla. bukhla. Ya. Bukhla, fu'la, ingat polanya. Fu'la. Baik. Keadaan isim tafdil. A, jika nakiroh dan tidak mudhof, maka wajib mufrad. Muzakkar jika diikuti min, artinya lebih titik-titik dari. Misalnya Aisyatu a'lamu min Fatimata. Baik. Terus? Atau iratu asro'u minas sayyaroti. Nah, ini keadaan yang pertama, Ikhwan. Jadi keadaan isim tabdil yang pertama, jika isim tabdilnya nakirah, ya. Saya ulangi, jika isim tabdilnya nakirah dan tidak berkedudukan sebagai mudhof, artinya dia bukan mudhof, tidak ada mudhof ilaih di situ, ya. Nakirah kemudian bukan mudhof, maka wajib dia mufrad mudzakkar. Wajib mufrad mudzakkar, kemudian setelahnya harus ada min. Setelahnya harus ada min. Seperti tadi, Aisyatu a'lamu min Fatimata. Perhatikan kata a'lamu. A'lamu di sini adalah isim tabdil, dia nakirah karena enggak kemasukan alif lam berarti dia nakirah. Kemudian dia enggak mudhof. Dia bukan mudhof. Ya, dia bukan mudhof. Maka jadi a'lamu di sini wajib dia mufrad, a'lamu. Ya. Kemudian dia harus mudzakkar. A'lamu af'alu karena muannasnya ulma, itu kan fu'la muannasnya. Jadi harus muzakkar. Jadi walaupun Aisyah muannas, Fatimah muannas, tapi karena isim tabdilnya nakirah tidak mudhof, maka tetap dia muzakkar mufrad. Jelas ya? Kemudian at-ta'iratu asra'u minas sayyarat. Perhatikan kata asra'u, polanya af'alu. Dia mufrad muzakkar dan hukumnya wajib di sini. Kenapa? Karena asra' nakirah. Kemudian dia tidak mudhof atau bukan mudhof. Meskipun at-ta'irat itu muannas, as-sayyarat muannas, hanya saja karena asra'u di sini nakirah tidak mudhof, maka wajib dia dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ya, contoh lain misalnya. Ya, Khadijatu misalnya. Khadijatu ya ahsanu atau ajmalu min Fatimata. Ya. Khadijah lebih cantik daripada Fatimah. Meskipun Khadijah muannas, Fatimah muannas, tapi a'la ajmalu di sini dia nakirah kemudian tidak mudhof, maka wajib bentuknya dalam bentuk mufrad mudzakkar ajmalu. Enggak boleh jumlah atau enggak boleh sur'a, enggak boleh ulma dengan pola fu'la, enggak boleh. Harus mufrad mudzakkar. Dan setelahnya harus ada min. Taib. Jelas ini Ikhwan ya? Jelas? Kalau Taib, Pak. tanya Ustaz. Ya, Pak Pujo. Berarti ini untuk konteks perbandingan ya? Misalkan ini lebih dari ini lebih dari ini, seperti itu terus Ustaz? Iya, konteksnya perbandingan. Makanya tadi saya bilang Pak Pujo, jadi isim tabdil itu dua orang yang berserikat dalam satu sifat. Hanya saja salah satunya memiliki kelebihan. Ya. Seperti gini.
Misalnya Anda lebih kaya daripada Ali, gitu kan? Pak Pujo lebih kaya daripada Ali. Artinya sama-sama memiliki sifat kaya gitu. Tapi Pak Pujo lebih punya kelebihan. Dari segi sifat itu punya kelebihan. Makanya dinamakan perbandingan. Jelas Pak Pujo ya? Jelas Ustaz. Baik. Ya. Nah, dalam penyusunan isim tabdil dalam kalimat, bagaimana menyusun isim tabdil dalam kalimat? Itu ini caranya Ikhwan. Ini yang pertama itu jika isim tabdilnya nakirah kemudian tidak mudhaf, maka wajib antum tulis isim tabdil itu dalam bentuk mufrad muzakkar tanpa melihat siapa yang dibandingkan, baik itu antara laki-laki atau perempuan, antara perempuan-perempuan, enggak dilihat itu. Yang dilihat isim tabdilnya. Kalau isim tabdilnya nakirah kemudian enggak mudhaf, tetap pakai mufrad muzakkar. Ya. Misalnya contoh Pak Bayu satu, coba bisa enggak? Misalnya Pak Bayu, saya bahasa Indonesia kan, Pak Bayu terjemahkan. Ya. Coba Ustaz. Baik. Misalnya Zainab lebih tinggi daripada Aisyah. Zainabu atwalu min Aisyata. Min Aisyata. Kenapa pakai atwalu? Kan Zainab mufrad muannas. muannas. Aisyah muannas. Kenapa? Pakai atwalu. Karena atwalu itu dia nakirah dan tidak sebagai mudhof. Ya, maka wajib wajib mufrad dan mudzakkar. Nah, wajib mufrad dan mudzakkar. Setelahnya harus ada min. Oh ya, ada min Iya. Aisyata. Min Aisyata. 6. Baik. Pak Agus Lim, contoh yang lain misalnya. Iya, contoh yang lain. Ali ya lebih fakir, lebih miskin daripada Khadijah. Apa ya? Fakirun. Fakirun. Apa isim tabdilnya fakir? Fakir. Apa Ustaz? Merubah-rubahnya masih belum paham saya Ustaz. Tinggal ubah ke pola af'alu aja. Af'alu. Fakirun jadi jadi apa ya? Fakirun jadi afkoru. Nah, afkoru. Oh. Aliyun afkoru min siapa tadi Ustaz? Khadijata. Nah, jadi tetap pakai afkoru ya, mufrad mudzakkar. Ya, kenapa? Karena afkoru di sini nakirah dan tidak mudhaf. Maka lafaznya harus mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Baik, lanjut baca Pak Bayu. Yang B, jika makrifah dengan al maka naun ya Ustaz. Ya, nau jenis. No jenis dan adadan bilangannya harus sesuai dengan yang disifatinya. Artinya yang paling. Misalnya al-ahul akbaru zakiyun. Terus? Al-ukhtul kuboro qadimatun. Nah, tapi perhatikan ikhwan di sini. Nah, jika isim tabdilnya itu ma'rifat, ya, jika isim tabdilnya ma'rifat dengan alif lam, maka isim tabdil ini harus sesuai dengan yang disifati, karena isim tabdil itu sifat. Ingat ikhwan ya, isim tabdil itu sifat, maka pasti ada yang disifati dengan isim tabdil. Nah, ketika isim tabdil itu ma'rifat, maka dia harus bersesuaian dengan yang disifati dari segi jenis, artinya kalau yang disifati mudzakkar maka isim tabdilnya harus mudzakkar. Kalau yang disifati muannas maka isim tabdilnya harus muannas. Kemudian dari segi adat, jumlah, bilangan. Jika yang disifati mufrad maka isim tabdilnya harus mufrad. Jika yang disifati mutanna maka isim tabdilnya harus musanna. Jika yang disifati jamak maka isim tabdilnya harus jamak.
Ya, harus jamak. Contoh di sini al-ahu al-akbaru zakiyun. Perhatikan kata al-akbaru. Al-akbaru di sini ma'rifat dengan alif lam dan dia sifat untuk al-ahu. Al-ahu di sini dia mufrad mudzakkar, maka sifatnya al-akbaru juga harus mufrad mudzakkar. Kemudian sama-sama ma'rifat. Ya, sama-sama ma'rifat. Ya. Kemudian al-ukhtu al-kubra. Perhatikan kata al-kubra. Ini muannas, wazannya fu'la, isim tabdil wazannya fu'la. Kenapa dia muannas? Karena dia sifat dari al-ukhtu. Al-ukhtu itu muannas mufrad, maka sifatnya juga muannas mufrad yaitu kubra. Misalnya kalau dua, al-akhwani berarti al-akbarani. Ya, al-akhwani al-akbarani, gitu kan? Al-ukhtani al-kubrayani. Al-ukhtani al-kubrayani. Nah, gitu. Al-ikhwanu. Nah, berarti al-akbaruna. Al-ikhwanu al-akbaruna. Al-akhwatu al-kubrayatu. Dengan jamak. Dengan jamak. Ya. Baik. Jelas ikhwan? Jadi jika isim tabdilnya ma'rifat dengan alif lam, maka dia harus bersesuaian dengan yang disifati dari segi jenis dan jumlahnya. Dari segi jenis dan jumlahnya. Baik, ada yang ditanyakan? Nanya Ustaz. Ya. Untuk yang pertama itu yang nakirah dan tidak mudhof itu min tapi Fatimata ya Ustaz. Min Fatimata. Iya, Fatimata. Bukan Fatimati. Iya, karena dia termasuk mamnu minas sarfi yang nggak boleh berharokat kasroh. Oh, berarti kalau yang enggak kalau bukan mamnu minas sarfi boleh kasroh berarti. Boleh kasroh. Harus kasroh ya kalau yang mamnu minas sarfi itu tanda kasrohnya fathah. Oh, iya iya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Kalau dilihat dari anunya kedudukan kalimatnya ini yang pertama Aisyah ta'alamu min Fatimah, dia mubtada khabar Ustaz. Min Fatimah itu khabarnya ya Ustaz. Mubtada khabar. Sibul jumlah ya. A'lamu khabarnya. A'lamu itu khabarnya. Oh, a'lamu khabarnya. Iya. Adapun Aisyah itu namanya mubtada dan mufaddal. Ya. Kemudian min Fatimah itu namanya mufaddal alaih. Istilahnya. Oh, berarti a'lamu bukan sifat dari Aisyah. Bukan. Kalau yang kedua al-akbar itu sifat Ustaz ya. Sifat. Ya, sifat. Ustaz. Sifat untuk al-ah. Baik. Contoh misalnya, Pak Bayu misalnya, dua laki-laki yang tinggi. Pak Bayu terus. Siapa yang lain? Pak siapa ini yang sering hadir? Pak Ronald. Ya, Ustaz. Coba dua laki-laki yang tinggi. Apa? Yang paling tinggi atau yang lebih tinggi? Dua laki-laki yang paling tinggi. Ar-rajulani atwalani. Nah, ar-rajulani al-atwalani. Jadi harus sama. Ya, kalau banyak laki-laki yang paling tinggi. Ar-rijalu al-atwaluna. Ya, al-atwaluna. Nah, ar-rijalu al-atwaluna. Jadi harus selalu sama dari segi jenis dan jumlahnya, Ikhwan ya. Ya. Baik. Pak
Pak Denny. Nah, Ustaz. Misalnya dua negeri yang besar. Yang besar. Yang paling besar. Dua negeri yang paling besar. Dua negara yang paling besar. Al-bala. Daulah. Ya, daulah pakai daulah. Daulah. Yang Ad-dulan. muannas. Ad-daulatu, daulatun. Ad-daulatun. Ad-dulan. Ad-daulatu. Daulah, ad-daulatu. Dua. Ad-dulani. Ad-daulatani. Oh, ad-daulatani. Apa tadi Ustaz? Besar. Ya, besar. Al-akbar. Salah. Ad-daulah itu kan muannas. Maka sifatnya harus muannas, harus sama dari segi jenis. Kubro tadi Ustaz ya. Ya. Ad-daulatani. Al-kubrota. Al-kubroya. Al-kubroyani. Nah, al-kubroyani. Nah, kalau jamak banyak negeri yang besar. Bisa antum ad-daulat atau ad-dualu. Jamaknya ad-dualu. Ad-dualu. Dual. Dual itu jamak. Berarti sifatnya harus jamak juga. Al-akbar. Ya, ad-dualu. Al-akbaruna. Sifatnya harus jamak. Enggak. Jamak. Kan dia muannas. Oh, muannas. Al-kubrotuna. Ad-dualu al-kubra. Al-kubro. Ya. Kenapa Iwan? Kenapa al-kubra? Seringkali ana jelaskan sama antum, ketika dia jamak tidak berakal maka sifatnya pakai muannas mufrad. Ketika dia jamak tidak berakal maka sifatnya pakai muannas mufrad. Berarti ad-duwalu al-kubra. Ya, berbeda dengan al-akhwatu berarti al-kubrayatu, karena al-akhwat itu jamak berakal. Maka dia sifatnya jamak juga. Kalau dia jamak tidak berakal maka sifatnya muannas mufrad. Muannas mufrad. Ini ingat kaidahnya ini. Ya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Baik, kalau enggak ada, lanjut Pak Bayu. C. Jika mudhof kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan muzakkar. Artinya pengulangannya. Misal, Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadisi. Umar binul Khattabi a'dhamu syuhada'a. Ya. Baik. Jika dia mudhaf, maksudnya jika posisi dari isim tabdil itu mudhaf ya kepada isim nakirah, ya apabila mudhafnya kepada isim nakirah, maka wajib isim tabdilnya itu mufrad mudzakkar. Contoh di sini Aisyatu a'lamu nisa'in. Perhatikan kata a'lamu nisa'in. A'lamu isim tabdil. Kedudukannya mudhaf. Nisa'in mudhaf ilaihnya. Dan nisa ini mudhaf ilaih yang dalam bentuk nakirah. Nah, nisa mudhaf ilaih yang dalam bentuk nakirah. Maka nanti a'lamu di sini wajib dia mufrad mudzakkar. A'lamu. Contoh kedua, Umar bin Khattabi a'zamu syuhada'a. Perhatikan kata a'zamu syuhada. A'zamu isim tabdil. Ya,
dia mudhaf, syuhada'a mudhaf ilaih. Syuhada mudhaf ilaih dan dia nakirah. Maka a'zamu wajib dalam bentuk mufrad mudzakkar. Wajib dalam bentuk mufrad mudzakkar. Ya. Jelas ini hewan ya? Afwan Ustaz, itu mudhof ilaih bisa bentuk nakirah Ustaz? Bisa. Bisa. Kan udah kita jelaskan. Ya. Kapan dia nakirah mudhof ilaih dalam bentuk nakirah? Ketika dia tidak bisa kata yang kedua, nakirah. Nah, nakirah yang kedua ini tidak bisa menjadi sifat untuk yang pertama. Nisa a'lamu nisa. Nisa bisa nggak jadi sifat untuk a'lam? Pak Guslim. Nisa artinya kan apa ya? Artinya wanita. Ilmu itu bisa nggak disifati dengan wanita ilmu? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Berarti karena dia nggak bisa disifati, otomatis dia nanti kedudukannya mudhof ilaih. Hanya itu cirinya Ustaz. Kalau dia nggak bisa menjadi sifat, otomatis dia langsung jadi mudhof ilaih. Iya. Contoh lain misalnya. Ya. Kitabu ilmin atau kitabun ilmun? Pak Guslim. Nah, Ustaz. Kitabun ilmin, Ustaz. Kitabu ilmin. Apa Nah. kitabun ilmun? Kitabun ilmin ya, Ustaz. Berarti kitabu bukan kitabun. Kitabu ilmin ya. Nah, kenapa kitabu ilmin bukan kitabun ilmun? Karena sifatnya karena ilmu nggak bisa jadi sifat untuk kitab tadi. Untuk kitab. Berarti otomatis ini susunan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Nah, itu cirinya Ikhwan. Jadi ketika kata yang kedua nakirah yang kedua tidak bisa menjadi sifat untuk nakirah yang pertama, maka pasti itu susunan mudhaf ilaih. Seperti contoh di sini, a'lamu nisa'in. Nisa itu nggak bisa jadi sifat untuk alam. Jadi wanita itu nggak bisa jadi sifat untuk ilmu. Sehingga nanti otomatis ini menjadi susunan mudhaf ilaih bukan na'at man'ut. Bacanya a'lamu nisa'in. Sama kayak a'zamu syuhada'a. Syuhada itu artinya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nggak bisa jadi sifat untuk azam. Ya. Jadi besar itu bisa disifati dengan mati syahid? Enggak kan? Enggak ya? Enggak Ustaz. Enggak. Maka otomatis nanti susunannya adalah susunan mudhaf ilaih. Jadi bacanya a'zamu syuhada'a. Syuhada'a ini kenapa A? Karena dia mamnu' minas sarfi, tanda kasrohnya adalah fathah. A'zamu syuhada'a sebagai mudhaf ilaih syuhada. Baik. Maksudnya tadi Ustaz, kenapa tidak pakai alif lam nisanya Ustaz? Boleh. Karena untuk kalau antum pakai alif lam an-nisa berarti wanitanya udah jelas. Ya. Tapi artinya boleh Ustaz ya? Boleh. Pakai alif lam. Ketika antum mengatakan a'lamun nisa, Aisyah adalah wanita yang paling berilmu di antara wanita-wanita. Maksudnya berarti wanita-wanita yang sudah jelas. Nah, apabila mencangkup seluruh wanita yang tidak jelas, artinya semua wanita yang ada berarti dinakirahkan. Supaya tidak mencangkup 1-2 orang. Sehingga mencangkup semua wanita. Paham nggak? Oh, iya. Ya. Kalau antum tambahkan alif lam a'zamu syuhada. A'zamu asyuhada. Berarti maksudnya orang-orang mati syahid yang sudah jelas. Ya, kayak misalnya yang orang-orang yang mati syahid sudah jelas. Ya. Tapi supaya mencangkup semua orang yang mati syahid dari zaman dahulu sampai tegaknya hari kiamat, maka dinakirahkan. Sehingga menjadi a'zamu syuhada. Itu bedanya. Paham Pak Subhan? Iya Pak. Jadi antum harus tahu kapan antum pakai makrifat, kapan antum harus pakai nakirah, itu harus tahu. Ketika orangnya udah jelas, misalnya wanita-wanitanya udah jelas, orang-orang itu, wanita-wanita yang itu, berarti antum pakai alif lam.
Tapi ketika antum menginginkan semua wanita dari zaman dahulu sampai hari kiamat, pakai yang nakirah karena wanitanya belum jelas. Paham, Pak Subhan? Ya Ustaz. Syukran. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, lanjut, Pak Bayu. D. Jika mudhof kepada isim ma'rifah, maka nau atau jenis dan bilangannya bebas. Artinya sepengulangannya. Misal, anta afdolun nasi fi hadhil qaryati. Yang kedua, atau iratu asra'u wasailil muwasolati. Atau iratu suru'ayatu wasailal muwasolati. Baik, muwasolati. Nihwan, yang D, jika mudhaf kepada isim ma'rifat, perhatikan. Maksudnya jika isim tabdilnya mudhaf kepada isim ma'rifat, maka nau, ya, maksud jenis dari isim tabdil itu mudzakkar atau muannas, kemudian adat jumlahnya mufrad, musanna atau jamak, bebas sifatnya. Antum boleh menyesuaikan atau boleh mufrad mudzakkar. Gitu maksudnya Iwan. Jadi ketika isim tabdilnya mudhaf kepada isim ma'rifat, maka nau dari isim tabdil itu bebas. Boleh menyesuaikan, boleh tetap mufrad mudzakkar. Itu maksudnya bebas. Kemudian jumlahnya juga bebas. Artinya boleh mufrad, boleh mengikuti yang disifati. Contoh di sini anta abdulun nas. Perhatikan kata anta abdulun nas. Anta di sini mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Maka abdulun nas di sini menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Antum katakan abdulu, ya, abdulu an-nasi fi hadhil qaryah. Kemudian yang kedua at-ta'iratu asra'u wasailil muwasalat. At-ta'irat, perhatikan kata at-ta'irat di sini. At-ta'irat di sini muannas, jamak. Muannas jamak. Berarti isim tabdilnya, lihat apakah dia mudhaf kepada isim ma'rifat? Na'am. Asra'u wasailil muwasalat. Wasaili ma'rifat. Kenapa? Karena dia bersambung dengan al-muwasalat isim ma'rifat. Sehingga yang bersambung dengan isim ma'rifat dihukumi ma'rifat. Otomatis asra'u di sini mudhaf kepada isim ma'rifat. Karena dia mudhaf kepada isim ma'rifat, maka dia bebas. Bebas. Artinya bebas apa? Boleh dia mufrad mudzakkar atau boleh menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Boleh antum katakan asra'u dengan mufrad mudzakkar atau menyesuaikan menjadi sur'ayat, fu'layat. At-ta'iratu sur'ayatu wasailil muwasalat. Boleh sur'ayatu wasailil muwasalat. Berarti menyesuaikan dengan at-ta'irat dari segi jenis dan adatnya. Karena at-ta'irat muannas maka sur'ayat muannas. Karena at-ta'irat jamak maka sur'ayat jamak. Itu boleh. Boleh menyesuaikan atau boleh tetap asra'u dengan mufrad mudzakkar. Kapan? Ketika isim tabdilnya mudhaf kepada isim ma'rifat. Baik. Ya, jadi kapanpun antum menemukan isim tabdil mudhaf kepada isim ma'rifat, maka boleh tetap mufrad mudzakkar atau boleh menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Boleh menyesuaikan dengan kata sebelumnya dari segi jenis dan jumlah. Baik, ada yang ditanyakan? Apa Ustaz? Ya. Untuk yang ini isim tabdil Ustaz, itu untuk supaya bisa membedakan ini isim tabdil atau fi'il mudhari itu dalam kalimat gimana Ustaz ya? Kalau dia fi'il mudhari pasti mengandung dhamir ana. Nah, ya. Sedangkan isim tabdil itu enggak mengandung dhamir ana. Di sini at-ta'iratu asra'u. Ya. Pesawat itu adalah alat transportasi yang paling cepat. Di situ ada mengandung dhamir ana enggak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada, berarti itu isim tabdil. Kalau dia mengandung dhamir ana misalnya, ya. Misalnya saya mengatakan ana adribu aliyan atau adribu aliyan. Saya memukul Ali. Adribu di situ
isim tabdil atau fi'il Fi'il mudhari? mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Jadi harus dapat membedakan. Kalau dia mengandung domir ana, maka itu isim fi'il mudhari. Kalau enggak, maka dia isim tabdil. Walaupun dia itu contohnya alamu Ustaz ya, itu kan Iya. hampir mirip itu Ustaz. Iya. Misalnya a'lamu, ya. A'lamu Muhammadan qa'iman. Saya tahu Muhammad berdiri. A'lamu di sini isim tabdil atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Ana a'lamun nasi. Saya adalah orang yang paling berilmu. A'lamu di sini fi'il mudhari atau isim tabdil? Fi'il mudhari. Isim tabdil. Isim tabdil. Nah, karena Paling ananya berilmu. terpisah kan? Iya. Iya. Baik. Jelas ya insyaallah para nal. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Apaan? Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Sebelum kita masuk ke ke-6 dan ke-7 terakhir itu. 8 juga isim alat. Baik. Kayaknya udah agak pening nih. Ya, 6-7 pekan depan aja Ustaz. Pekan depan ya. Tapi kalau begitu kasih Insyaallah. PR ya. Kasih PR ya, Ikhwan ya. Ya, Ustaz. Tolong antum bikinkan kalimat dengan menggunakan isim tabdil berdasarkan keadaan-keadaan isim tabdil ini berarti A, B, C, D. Tapi jangan contoh yang sama dengan kitab. Bikin contoh sendiri menggunakan kosakata antum sendiri. Ya. Antum kan punya kosakata bahasa Arab itu. Coba disusun menjadi isim tabdil berdasarkan keadaan-keadaannya ini. A, B, C, D gitu. Ini PR-nya Ikhwan ya. Insya Allah Ustaz. Ustaz. Jangan Satu dikerjain saja, Ustaz. Ikhwan. Satu kalimat saja, Ustaz. Hah? Satu keadaan satu kalimat. Ya. Enggak apa-apa. Oh iya, Ustaz. Kalau dia butuh kepada muannas mudzakkar maka sebutkan, berarti dua contoh. Oh, Ustaz. Seperti ini contoh B kan, B itu kan butuh kepada mudzakkar muannas kan? Berarti antum sebutkan contoh yang mudzakkar, sebutkan contoh yang muannas. Ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Maksudnya lebih itu artinya ini contoh yang mufrad, ini contoh yang mutanah, ini contoh yang jamak gitu. Mudzakkar mufrad, mudzakkar musanna, mudzakkar jamak, muannas mufrad, muannas musanna, muannas jamak itu nggak apa-apa, lebih bagus. Baik. Bisa tanya satu kali, Ustaz. Ya silakan, tafadhol. Yang B tadi, Ustaz. Bisa kasih contoh, Ustaz, yang kalau jamak tidak berakal, Ustaz. Jamak yang tidak berakal. Iya. Ya. Tadi yang Sifatnya kan muannas mufrad. ad-daulatu. Misal ad-dualu. Jamaknya apa? Ad-dualu. Ya. Berarti ad-dualu al-kubra. Al-kubra saja, Ustaz ya. Iya. Kenapa? Karena daulah itu kan tidak berakal. Ya. Pak Subhan ya. Jamaknya ad-dualu, maka sifatnya adalah muannas mufrad. Oh iya. Kalau al-akhwat berarti apa? Al-kubrayat. Al-kubra atau al-kubrayat? Al-kubrayat. Al-kubrayat karena al-akhwat itu berakal. Maka dia harus bersesuaian dari segi jamak. 6. Baik. Apaan? Baik. Ada lagi yang ditanyakan?